lakukanlah pendakian, jangan tergesa-gesa, intinya gitu. Biasanya kalau saya pakai trik misalnya dalam bukunya Mountaineering of the Hill misalnya, atau beberapa literatur buku-buku tentang pendakian, itu ideal manusia normal melakukan pendakian itu sehari itu paling bagus itu elevasinya ketinggian 200 meter. Jadi Naik hanya 200, tapi secara vertikal ya ketinggiannya. Ya. Walaupun dia jalannya datar, nanjak, gimana, tapi kita harus pakai altimeter. Segini udah ketinggian sekian. Kadang orang terlena tanpa dia melihat altimeter, dia jalan gitu kan, nikmatin, stay aja di shelter atau di pos. Dia banyak ngelamun, matanya merah, makan malas, tidur ngigau semua. Ya salah satu faktornya dia harus turun. Benar. Bengong AMS gitu ya. Kembali lagi di Outdoor Pro Takeover, masih sama gue Cynthia Tengens dan juga Kang Martin Rimbawan. Kang, cerita dong, alam Indonesia ini apa sih yang menarik menurut Kang Martin? Apakah pemandangannya kah, ataukah flora faunanya, habitatnya, atau apa? Yang menarik di negara Indonesia ini kan sebenarnya mah kita dianugerahi tinggal di negara yang sangat tropis, yang sangat hangat, dengan tidak perlu sibuk menggunakan peralatan yang beragam di siang hari. Beda dengan negara yang memang memiliki 4 musim gitu. Itu satu. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak negara kepulauan yang sangat menarik gitu kan, dan pegunungan yang sangat lengkap. Flora faunanya juga sangat lengkap gitu. Nah, hal apa yang lebih menarik lagi adalah Indonesia memiliki pegunungan yang memang mencakup dari Sabang sampai Merauke. Begitupun Cartens Pyramid atau yang disebut suku pedalaman itu adalah dugu-dugu sebenarnya kan gitu. Itu mencakup dari gunung ketinggian sekian 2000-an sampai 4000-an gitu. Nah, begitupun terbagi zona antara barat dan timur, dan keanekaragaman budaya, bahasa, terus cara bercocok tanam, lalu bangunannya seperti apa gitu. Nah, hal itu yang sangat menarik Indonesia itu di mata dunia sebenarnya gitu, karena bukan hanya keindahan alamnya, tapi ya potensi masyarakatnya yang sangat beragam gitu. Betul. Setiap bahasa berarti banyak. Paket lengkap ya. Lengkap banget Indonesia. Apa aja ada di Indonesia. Oke, kalau dari Kang Martin sendiri nih, bagaimana sih peran kita sebagai anak muda untuk menjaga dan mengembangkan alam di Indonesia nih? Apa yang harus dilakukan? Yang simpel itu adalah tidak buang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak ringan tangan untuk menebang pohon gitu ya. Yang ketiga, jangan membiasakan kita mengambil apa yang ada di alam, khususnya habitat fauna. Karena yang saya sangat miriskan adalah di Indonesia banyak tumbuh masyarakat yang memang suka berburu sembarangan gitu, di luar hama gitu ya. Bahkan burung-burung cantik diambil, kita nggak tahu seperti apa. Karena contoh di Papua saya masuk di pedalaman Mimika Barat Jauh itu juga keanekaragaman cendrawasih, kakatua itu sangat yang nggak pernah saya lihat di hutan-hutan lain gitu ya. Hanya bisa melihat cuma di kebun binatang. Tapi saat kita bisa melihat fauna itu ada di alam, itu nilai lebih dan cerita lebih yang sangat lengkap gitu. Dan saya sangat miris kalau saya naik gunung atau masuk hutan jarang ketemu satwa, khususnya burung gitu. Sangat miris di situ. Ini sebenarnya rumahnya mereka, gitu kan. Tapi kok merekanya kemana gitu? Itu sangat miris gitu. Benar. Nah, kalau dari Kang Martin sendiri kan banyak nih sekarang film-film yang mengangkat tema outdoor, kemudian gunung-gunung Indonesia tuh jadi rame. Nah, kalau dari Kang Martin sendiri melihat hal ini gimana? Positifnya apa, negatifnya apa?
yang positifnya adalah adanya perfilman adventure gitu ya, khususnya atau alam terbuka. Masyarakat bisa melihat secara langsung indahnya Indonesia itu dari sisi petualangan, gitu kan. Nah, namun sangat disayangkan kalau perfilmannya itu hanya berbumbu-bumbu percintaan ataupun drama tanpa memasukkan adanya edukasi. Edukasi pendakian seperti apa, edukasi mencintai alam itu seperti apa, gitu kan. Itu yang sangat jarang. Kalau kita melihat perfilman internasional di luar, itu adalah dia mengangkat resiko, tingkat kesulitan, penderitaan, bukan penderitaan ya, dalam artian ya kecelakaan gitu kan, kebanyakannya itu sebenarnya itu ada film yang mengangkat jangan sembarangan kita main di alam kalau kita kurang ilmunya gitu. Betul. Gitu, kalau itu banyak terjadi, bukan halnya suatu perfilman akhirnya meramaikan suatu kancah petualangan, tapi banyak influencer baru yang tidak mengetahui pengalaman dari segi wawasan dari kepencintaan alaman seperti apa, kesiapan seperti apa, manajemen perjalanan itu seperti apa gitu kan, sampai banyaknya perjalanan-perjalanan yang hanya ketemuan di satu tempat gitu kan, tanpa bisa melis peralatan yang dibawa, kesiapan. Bukan hanya peralatan saja yang kita punya, tapi kesiapan secara knowledge kita, bagaimana melakukan satu pendakian itu, tahu berapa lama, berapa tinggi, berapa curam, berapa jauh pos to pos itu. Dan itu harus kita ketahui bagaimana iklim yang akan kita daki itu seperti apa. Kalau kita di Indonesia ada iklim kemarau, hujan, sama hujan. Benar. Gitu kan, itu walaupun dengan satu jalur yang sama memiliki tingkat kesulitan berbeda. Itu harus diperhatikan di situ. Karena gini, kalau kita lihat gunung dari kejauhan dari sini, lihat gunung dari kejauhan, warnanya apa? Itu warnanya biru. Tapi saat kita mendekati gunung itu, sampai di kaki gunung itu warnanya hijau, berubah warna. Tapi saat kita berada di dalam exposure itu sangat kentera, itu bisa gelap secara tiba-tiba, hujan bisa tiba-tiba gitu. Benar. Kan, sangat mencekam. Apakah kita udah siap belum? Walaupun gunung dari kejauhan gitu, wah sangat indah gitu kan. Tapi saat kita berada di sana itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kesiapan kita seperti apa gitu. Itu banyak yang salah di situ. Nah, Kang, kalau untuk sekiranya nih pendaki pemula, apa sih yang harus dipersiapkan? Yang pertama, dia harus tahu dulu lokasi gunung itu kemana. Dia harus dapat izin dulu dari orang tua atau rekanan, atau dia memberitahukan dulu ke rekanannya dulu yang tidak melakukan pendakian bahwa saya akan melakukan pendakian ke Gunung A, gitu. Ke Gunung A, lalu berapa lama perjalanannya kita harus ketahui itu juga, biar diketahui oleh keluarga dan pertemanan. Jangan sampai terjadi insiden keluarga dan teman nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Ya, itu satu. Karena keluarga pun harus tahu waktu perjalanan kita keluar itu seperti berapa lama, kemana tujuan kita. Yang kedua, pemula ini harus mengetahui data dan informasi. Data informasi ini apa? Tentang gunung itu seperti apa. Apakah gunung yang memang pegunungan, apa gunung soliter, atau ketinggiannya seperti apa. Lalu peralatan kita yang dibawa mencukupi apa tidak. Jangan sampai kita membawa peralatan yang overload, yang akhirnya tidak banyak digunakan di sana. Benar. Itu akan berat-beratin. Iya, berat-beratin. Yang kedua, jangan melakukan pendakian sendiri tanpa ditemanin oleh rekanan yang mengetahui dan paham tentang naik gunung gitu. Oke. Nah, Kang, kalau dari Kang Martin sendiri nih, kan tadi udah Seven Summit, kemudian juga udah melakukan ekspedisi dan pendataan gitu. Dari Kang Martin sendiri ada nggak sih suatu hal di dunia perjalanan dan petualangan ini yang belum tercapai, yang ingin dicapai? Atau cita-citanya deh di dunia petualangan, pengen apa gitu misalkan? Sebenarnya saya tidak mau menonton terus naik gunung gitu ya. Walaupun naik gunung kan pencapaian sampai puncak ketinggian. Tapi saya ngelihat Indonesia itu adalah negara kepulauan.
mimpi saya itu sebenarnya ada satu hal yang ingin saya capai adalah menyeberangi atau renang selat gitu. Renang selat, guys. Karena yang sudah saya jalani itu Selat Sunda, Bali, Lombok, Madura. Waktu itu berenang solo ataupun ada yang ikut perlombaan akuatik dengan marinir. Sanggup gitu. ya. Jadi saya pikir Indonesia negara kepulauan tapi nggak pernah diangkat kepulauan-pulauannya ini gitu. Para petualang itu di Indonesia banyaknya gunung. Tapi eksplor tentang hutan itu sendiri jarang dibuka. Jarang dibuka, terus pantai, hutan gitu kan. Nah, saya tuh ada mimpi pengen nyebrang selat karena ada yang udah saya data ada 60 selat. Gitu ya, 60 selat di Indonesia yang saya punya mimpi ke sana sebenarnya waktu itu karena saya dari kecil memang suka di olahraga. Kebetulan saya masuk waktu itu di triathlon, di Ironman juga, jadi kenapa enggak explore laut gitu. Oke, berarti inilah ya mimpinya Kang Martin yang belum kesampaian. Kita doain bareng-bareng, semoga kesampaian. Amin. Supaya ada lagi penerus-penerusnya untuk eksplorasi alam di Indonesia, tidak hanya terpaku pada daratan saja, tapi juga laut dan sekitarnya. Martin kan aktif banget nih dalam dunia sport dan adventure ya. Kayak tadi pengen berenang, kemudian juga aktif di dunia gunung. Kemudian yang aku tahu nih terlibat juga dalam dunia trail running. Bisa diceritakan nggak awal mulanya tuh gimana? Saya menyukai trail running itu ya karena waktu kecil saya di PPLP-nya Jawa Barat di Pajajaran juga ikutan atletik sebenarnya jarak menengah dan jarak jauh. Tapi memang kejuaraan Porda menuju pelatnas gitu kan. Nah, ada exercise yang dimana saya gabung di namanya Club HES. Khususnya saya kan domisili di Bandung, ikut GRC, Gazebo Runners Club. Memang kegiatannya memang dia lari lintas alam. Awalnya di situ. Bahasa trail running itu bahasa yang baru rame. Karena ada event lari gunung kan. Dulu sudah ada yang namanya lari lintas alam sebenarnya. Lari lintas alam di Bandung berjamur namanya Club HES. Ada BHH, Pola, Klana, Kapela, Evergreen, GRC. Yang dimana memiliki pola taburan. Setiap klub itu memiliki taburan yang berbeda-beda. Nah, di situ akhirnya menyukai trail running itu adalah lari di alam, gitu kan, melintasi. Nah, satu waktu saya ngikutin lomba yang memang tersohor lah dengan hadiah. Waktu itu memang karena lari di alam itu adalah adanya infus yang berbeda buat saya gitu kan. Ada kecanduan yang berbeda gitu. Nah, ikutlah beberapa lomba lintas alam. Ya, akhirnya alhamdulillahnya pernah waktu itu berapa kali sampai juara umum, sampai 5 kali gitu kan. Belum ramainya trail running di Indonesia dan akhirnya mencoba. Nah, pada saat itu saya jadi brand ambassador salah satu produk di luar, jadi tim untuk memperkuat tim untuk di trail running pada saat itu, yang ngejar di luar kan, ngejar di Hong Kong, di Thailand. Memang dulu saya udah 4 kali ikut namanya Everest Marathon gitu. Nah, hal ini menjadikan olahraga di mana ada olahraga petualangan, gitu kan, adventure dan endurance, gitu. Karena kalau hanya mendaki gunung saja mungkin masih kurang gitu ya, tapi memasuki muatan trail running.
Oke, kemudian dalam perjalanannya Kang Martin mengenal trail running ini kan tadi Kang Martin udah cerita awalnya gimana. Kemudian ketika lomba-lomba ini apa aja sih yang terjadi, Kang? Sebenarnya yang saya ikutin adalah sebenarnya kan dulu tuh saya melakukan trail running dan lomba-lomba 10K, Jakarta Marathon yang lain tuh ada pengejar dolar sebenarnya. Adalah yang saya melakukan program dan latihan itu bukan tujuannya medali finisher, tapi saya pencapaian podium gitu. Jadi kalau memang tidak memadai dan saya siap melakukan lomba, saya nggak akan ikutan. Saya lebih baik menabung program dulu untuk menuju event yang sangat besar. Biar lebih maksimal gitu lebih ya? Maksimal, karena saya diajarkan oleh pelatih saya waktu itu di Pajajaran, kita melakukan lomba khususnya maraton aja setahun tuh maksimal 2 kali. Jadi nggak setiap minggu atau setiap bulan, nggak setiap setahun sampai 4 kali, enggak. Tiap ada event ikut Iya, gitu enggak? Ya? Karena kita jangan sampai jadi atlet yang jorok karena event. Karena ada tujuan khusus gitu yang dimana kita akan mengeluarkan energi yang sangat besar itu memang di event yang kita akan tuju. Jadi tarka yang 10 kilo tiap bulan nggak akan diambil, walaupun sudah bisa menilai catatan waktu 10K-nya saya berapa gitu kan. 42K-nya saya berapa, 21 kilonya saya berapa, itu juga harus di-maintain dengan baik gitu. Jadi jangan sampai yang dikhawatirkan oleh pelatih saat saya mau ada tujuan maraton tapi 10 kiloan saya ngejar walaupun menang misalnya. Tapi kalau kita cedera, yang 42 kilo nggak akan kena gitu. Iya, Nah itu kita nggak boleh jorok. Yang saya ajarkan di PASI ya, Pertukaran Atletik Seluruh Indonesia. Gitu, itu nggak boleh. Jadi disesuaikan. Berarti belajar self control juga. Betul. Ya. Jangan nafsu untuk ngambil semua event. Iya, kan kalau sekarang banyaknya ya medali ya, finisher. Oke, itu jadi hobi dan habit yang berkembang sekarang. Kalau atlet itu nggak akan mungkin. Bener-bener atlet yang memang tujuan yang terprogram dengan baik dan latihan dengan baik, nggak akan mengejar medali yang cuma medali finisher, tapi berarti tergantung podium. Tujuannya ya. Iya gitu. Oke Kang, kalau dalam trail running ini apa aja sih yang harus dipersiapkan, atau kalau misalkan untuk pemula deh? Yang harus dipelajari adalah teknik dulu, teknik berlari. Karena setiap orang memiliki teknik berlari berbeda-beda. Nah, teknik larinya seperti apa, kita harus latihan dulu teknik-tekniknya. Kayak mendaki juga kan bukan hanya membawa ransel saja, mendaki menanjak turun menurun gitu kan, turunan seperti itu. Tapi ada teknik khusus yang melakukan mendaki cara miring gitu kan, atau cara berputar. Jadi jangan sampai kita kebas sendiri. Nah, dalam perlombaan itu juga harus ada namanya strategi. Jadi nggak hanya kita mengandalkan fisik, tapi kita harus tahu strategi, gitu. Dari atletik, saya main di renang main ikut juga pernah sempet karena rasa bosan gitu kan. Di atletik seperti ini gitu, di renang seperti ini gitu kan, walaupun harus ada event renang di laut, tapi latihan di kolam gitu kan. Backliftnya berapa puluh kali gitu kan, capeknya dan jenuhnya ada. Akhirnya ikut di sepeda juga. Nyoba-nyoba waktu itu kan, ikutan isi Ikatan Sepeda Sport Indonesia gitu kan. Nyoba, akhirnya 3 cabang olahraga ini saya menyukai. Akhirnya ikutlah yang namanya triathlon. Nah, sampainya Ironman saya ikutan gitu di Bintan, terus di Hong Kong gitu kan. Bali juga, seringnya di Bali sebenarnya kan gitu. Nah, hal ini akhirnya saya melakukan olahraga endurance ya, ini olahraga endurance yang punya 3 cabang olahraga gitu. Gitu. Nah, awal di situ sebenarnya mah berawal dari suka berlari, dari kecil memang suka olahraga gitu kan. Nah, beralih ke renang, kebetulan akhirnya saya juga ngajar renang juga kan di Bandung, sampai suka sepeda gitu. Sepeda juga akhirnya karena ini nih ada hobi ini misalnya baru gitu kan, sepeda balap, road bike, ada sepeda downhill ikut, kadang beda ikut lagi downhill ya juga gitu kan. Sekarang motor trail suka, jadi multi ikutan olahraga ekspor lah yang lainnya, sport yang lainnya. Kang, dalam olahraga endurance ini kan pasti punya tantangannya sendiri nih. Apa sih tantangan yang paling sulit gitu menurut
Kang Martin dalam olahraga endurance ini ya, berbagai cabang ini? Memaintain mental kita, rasa bosan kita, sampai memaintain bagaimana rasa jenuh dalam suatu latihan. Biasanya kadang orang tuh bangun pagi paling malas untuk keluar rumah, apalagi udah terik gitu kan. Iya. Paling malas. Tapi kalau dia di lapang mah udah biasa aja. Biasanya berawal dari bangun tidur. Nah, saya biasanya melakukan olahraga itu akan mengatur dulu porsi heart rate jantung kita. Mau tidur itu kalau malam saya pasti denyut nadi saya akan rutin saya hitung. Nah, nanti bangun pagi sebelum beraktivitas saya cek lagi. Nah, setelah normal, bagus, masuk lapang misalnya kita latihan, kita cek lagi. Jangan sampai memaksakan saat jantung kita belum batas kita siap program, kita memaksakan. Itu banyak orang yang chaos akhirnya. Dan sangat miris saya lihat banyak orang yang tanda kutip celaka atau meninggal ya. Sepeda kadang-kala di berita, tiba-tiba istirahat dia langsung meninggal atau lari. Karena faktor itu harus dia perhatikan gitu. Karena bukan hanya menuntut latihan, tapi kita tahu program. Nah, program juga kan kita harus mempelajari jumlah nutrisi, gizi, terus habit kita istirahat gitu. Itu harus ditunjang, bukan latihan-latihan tapi asupan gizi tidak sesuai gitu. Istirahat kurang. Nah, itu akan menjadi faktor yang bukannya sehat malah jadi sakit gitu. Berarti harus konsisten dan juga harus punya pengetahuan ya. Iya, nggak bisa gitu. konsisten aja tapi bingung mau konsisten buat apa ya. Ya, bagusnya sih dibantu adanya coach gitu, ada pelatih. Oke, ada pelatih. Betul, jadi bisa ngontrol dan bisa membantu kita untuk konsisten. Betul, juga ya Kang ya. Karena kebiasaan tuh orang kalau mau memulai tuh memulainya aja udah sulit. Ketika mulai menemukan tantangan dan kesulitan bisa jadi langsung ngedrop tuh, tidak melanjutkan. Makanya kenapa itulah konsisten wajib diperlukan. Oke Kang, cedera apa saja sih yang biasanya terjadi kalau dalam dunia trail run? Apakah kaki keseleo ataupun kan banyak kasus nih Kang, kalau kita lihat sempat viral beberapa bulan belakangan ini sampai ada yang meninggal. Nah, itu kenapa sampai bisa begitu, Kang? Dan untuk pencegahannya gimana? Nah, yang namanya berlari itu kan resiko itu adalah di antara hampir seluruh tubuh akan mengalami resiko sebenarnya. Kita aja istirahat atau tidur pagi hari kan haus ya. Kita tidur pun kita dehidrasi, apalagi kita beraktivitas untuk endurance tinggi. Berarti kan cairan tubuh kita harus perhatikan. Yang kedua, kenapa banyak orang kram? Karena asupan tidak dijaga. Yang ketiga, kita sering cedera kaki. Karena pola latihan dan pola stretching kurang gitu. Nah, itu banyak terjadi. Adapun yang sampainya dia bisa meninggal karena bisa faktor kelelahan, overtraining, over event. Nah, itu bisa terjadi tanpa dia mawas diri pada dirinya sendiri. Waktu saya jadi atlet itu saya punya dokter pribadi yang bisa mengontrol. Saya bisa cek darah per seminggu sekali, HB darah gitu kan, bisa cek paru-paru saya sampai otot kan. Nah, itu yang harus kita pelajari karena kalau jadi atlet itu bukan hanya sekedar punya brand produk yang kita pakai, bukan hanya gila sosmed, bukan hanya kita aktif terus, tapi kita nggak memperlihatkan adanya kita memiliki program gitu. Benar-benar. Nah, hal itu yang banyak terjadi gitu. Saat kita cedera, berapa lama kita harus penyembuhannya gitu. Pelari biasanya hamstring kena gitu kan, terus lutut bisa kena atau ankle biasanya kena gitu. Nah, kalau kita overtraining, akhirnya faktornya apa? Faktornya bisa kita punya penyakit kuning gitu kan. Nah, hal-hal itu yang harus dijaga, jangan sampai kita program latihan berat tapi tidak di-maintain program habit dari segi istirahat dan makan. Belum juga event kita malah sakit. Kalau kita udah sakit kita harus balik lagi dari nol. Iya, gitu benar. kan. Dari nol lagi iya, tuh. nggak bisa untuk ini lagi. Nah, kita harus bisa memaintain sampai seperti itu gitu. Oke. Kang, kalau misalkan berbicara untuk trail running ya,
latihan fisik apa sih yang harus dijalani sebelum kita bisa terjun ke trail running? Apakah harus latihan fisik yang melibatkan keseimbangan, ataukah banyak-banyakin aja deh lari gitu, atau apa gitu? Ya kalau yang namanya trail running itu adalah bagaimana kita bisa memaintain endurance kita. Karena trail running itu kan obstacle jalur itu bervariasi. Iya kan, beda-beda kan. Betul, ada yang memang tanjakan, turunan gitu kan. Lalu ada memang masuk ke sungai atau apapun lah. Tergantung di mana eventnya. Nah, faktor itu harus kita pahami. Nah, sebelum saya melakukan lomba lari di ketinggian misalnya di 4.000 atau sampai 5.000, baik itu di Mont Blanc ataupun di Everest Marathon, pada saat itu ya kita bukan secara saya punya kemampuan lari 42 kilo punya catatan 2 jam misalnya gitu kan. Saya selalu melakukan aklimatasi dulu. Iya, Penyesuaian dulu ketinggian karena larinya dari base camp ke Namche Bazaar. Dari ketinggian ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Nah, saat kita berada di 5.000 itu kita harus aklimatasi dulu ke atas itu. Jadi nggak langsung kita 3 hari baru datang ke sana, besoknya langsung ikut event, nggak bisa. Karena ketinggian akan mempengaruhi. Karena kan kalau yang trail running di kita banyaknya lari ke ketinggian-ketinggian gitu kan. Gitu, walaupun ada yang namanya lomba seperti triathlon, bukan hanya lari di pantai, tapi ada track athlon. Lari obstacle rintangan yang ada di alam gitu. Walaupun ketinggiannya di bawah 2000-an atau di bawah 1000, di atas 500-an gitu. Nah, teknik pun harus diketahui bahwa kita mampu nggak lari jarak jauh melebihi kapasitas kita yang dimana lewat dari 10, 30, 50 atau sampai 100, 200 kilo. Yang kita butuhkan adalah cairan tubuh dan energi karbohidrat gitu. Dan kita juga harus tahu bagaimana asupan makanan tenaga itu. Nah, saya biasanya mau melakukan event besoknya di bulan depan, saya harus udah rest istirahat itu 1 minggu. Tidak boleh melakukan program-program dulu. Paling senam-senam, jogging-jogging ringan gitu. Karena saat menjelang event itu saya benar-benar fokus istirahat, fokus asupan gizi yang baik. Karena saat event itu akan diledakkan, akan dihabiskan. Karena setiap manusia memiliki namanya adanya enzim adrenalin. Nah, yang saya tahu dari pelatih saya, enzim adrenalin itu akan keluar setiap orang itu selama 6 bulan sekali. Yang rasa di mana di luar batas kita itu enzim adrenalin akan keluar. Gitu. Bisa di searching di Google, ada nama enzim adrenalin atau apa gitu ya. Fungsi-fungsinya ininya apa gitu. Gitu. Jadi untuk mendongkrak enzim adrenalin itu kan butuh proses yang sangat panjang. Jadi makanya kenapa pelari-pelari dunia maraton itu hanya event-event bergengsi aja yang diikutin. Gitu. Karena event bergengsi ini adalah bukan melihat hadiahnya, tapi gengsi negara, gengsi podium itu yang sangat dinanti-nanti gitu. Oke, berarti persiapannya juga harus mateng ya untuk menggapai podium ini ya. Betul, jadi nggak sembarangan gitu. Ditabung dulu energinya, ditabung dulu staminanya, latihannya mantap, persiapannya mantap. Jangan sampai hari Minggu event, hari Jumat masih latihan gitu. Iya. Malah nanti capek kebas atau otot kenapa semua. gitu. Oke, siap Kang. Kita akan lanjut lagi obrolan kita nih Kang, tapi kita akan break sejenak, tetap di Outdoor Pro Takeover.